Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk mata kuliah kebijakan ketenagakerjaan. Yang pertama kami sampaikan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Eko Wiyanto, kemudian yang kedua adalah Muhammad Khalidin, kemudian Donna Lili, Adiar Bayu Angga, dan Linanda Atmoko. Nah, kelompok kami akan mengambil tema atau mengambil sebuah masalah, yaitu pandemi COVID-19 dan arah kebijakan ketenagakerjaan. Masalah atau kasus pandemi COVID-19 dan arah kebijakan ketenagakerjaan. Akibat pandemi COVID-19, beberapa bidang pekerjaan mengalami kehancuran pasti dan cepat. Efek jangka panjang dari krisis terhadap pekerjaan bisa sama menyakitkan dan muncul ketimpangan. Perlu kebijakan ketenagakerjaan untuk memulihkan akibat pandemi COVID-19. Penyebab masalah pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi pukulan berat bagi dunia ketenagakerjaan di seluruh dunia, dan tentunya di Indonesia juga mengalami dampak yang cukup besar. Hampir semua sektor terkena imbas dari pandemi ini, tak terkecuali dalam ketenagakerjaan. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona menjadi satu hal yang sangat berpengaruh. Tentunya dengan pembatasan tersebut akan memaksa untuk mematuhi aturan jarak tiap orang. Hal tersebut juga memaksa perusahaan ataupun instansi untuk melakukan penyesuaian jumlah karyawan. Poin C, akibat masalah. Akibat dari adanya pembatasan sosial yang dilakukan, semua sektor baik sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan mengalami dampak yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian jumlah karyawan. Artinya perusahaan harus mengurangi karyawan. Hal ini yang terjadi penyebab terjadinya meningkatnya angka pengangguran. Dari data BPS dapat kita lihat adanya kenaikan yang cukup besar pada tahun 2020. Poin D, tinjauan teori kompensasi terkait. Menurut Hasibuan 2007, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi yang dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan bersangkutan. Sesuai dengan teori kompensasi tersebut, maka dalam hal ini penentu kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kompensasi terhadap pekerja maupun perusahaan agar tetap dapat bertahan dalam kondisi pandemi. Alternatif penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan untuk perusahaan misalnya meringankan beban pajak ataupun memperpendek atau mempermudah birokrasi terkait pendistribusian produk ataupun pembelian bahan baku. Kebijakan untuk pekerja dapat berupa pemberian subsidi upah dan memberikan pelatihan keterampilan melalui balai latihan kerja secara gratis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19, terutama di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus dengan seksama
melakukan penyesuaian kebijakan. Sebagai kesimpulan, penyesuaian kebijakan untuk menghadapi dampak pandemi yang terjadi adalah dengan memberikan kebijakan yang dapat mendorong perusahaan untuk tetap dapat menjalankan operasional perusahaan dengan mengurangi beban perusahaan, baik melalui pengurangan pajak maupun mempermudah proses birokrasi terkait berbagai kepentingan perusahaan. Untuk pekerja, dengan memberikan subsidi upah dan pelatihan keterampilan secara gratis dan berkelanjutan, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan program BSU atau bantuan subsidi upah yang sudah diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Di peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan bantuan subsidi upah. Kemudian dari pelatihan, misalnya dengan memberikan bantuan melalui kanal online, yaitu Prakerja, yang bisa diakses melalui website Prakerja, yang di dalamnya nanti akan berisi pelatihan-pelatihan melalui internet. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau memberikan solusi di dalam masalah ketenagakerjaan tersebut. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon untuk diberikan saran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.